Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang selalu memberikan kita beribu-ribu banyak sekali nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan salah satunya juga nikmat masih dapat berkumpul di dalam masjid yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Khatib berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenarnya, karena Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Detik demi detik kita langkahi keinginan diri. Hari demi hari kita lewati di bulan yang suci. Betapa anehnya apabila kita tidak mengetahui sunnah-sunnah dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Sunnah-sunnah dalam puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita atau mencontohkan kepada kita sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama, makan sahur dan mengakhirinya sampai mendekati waktu azan subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian
karena sesungguhnya sahur itu membawa berkah. Muttafaqun alaih. Keberkahan sahur tidak tergantung pada banyaknya makanan yang dimakan, namun ia juga bisa dengan makanan yang sedikit walaupun hanya dengan seteguk air. Untuk hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau ay yajra'a ahadakum jur'atan mimma fa inna Allah azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah azza wa jal dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, betapa mulianya Islam, betapa mulianya Nabi kita yang mengetahui batasan-batasan kemampuan-kemampuan dari umatnya. Maka Nabi juga memberikan sunnah kepada kita, yakni menyegerakan berbuka. Disunnahkan menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam. Rasulullah SAW bersabda, Manusia senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Disunnahkan berbuka dengan beberapa buah rutab. Jika tidak ada, maka cukup dengan beberapa teguk air. Karena dari Amr bin Maimun radhiyallahu an berkata, para sahabat Nabi SAW adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Yang ketiga adalah berdoa di saat berbuka. Berdasarkan sebuah riwayat Rasulullah SAW, ketika berbuka beliau berkata, "Dhahabadh dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan kerongkongan pun telah basah dan telah dicatat amal di sisi Allah. Beliau juga bersabda, sesungguhnya doa orang yang berbuka puasa, doa orang yang berpuasa saat ia berbuka tidak akan tertolak. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bukan hanya diri yang menahan lapar dan haus, tapi juga diri harus menahan dari nafsunya dari berbuat dan berbicara. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkan lagwun dan ar-rafath, yakni perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang kotor. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi wal rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahilun 'alaik faltaqul inni shaimun. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi puasa itu juga meninggalkan lagwun dan rafath. Jika seseorang mencelamu atau berbuat bodoh kepadamu, hendaklah kamu berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul juga bersabda dalam riwayatnya dalam Bukhari Muslim, sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang sedang berpuasa di siang hari, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, dan jangan pula ia bertengkar. Dan jika ada orang yang mencarinya atau mengajaknya bertengkar,
maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa hari ini. Muttafaqun alaih. Yang keempat, memperbanyak ibadah kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, salat tarawih, salat qiyamul lail, berzikir kepada Allah, berinfak dan sebagainya. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan lebih bersungguh-sungguh lagi pada saat 10 hari terakhir. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari terakhir, ia mengencangkan sabuknya dan menghidupkan malam dan juga membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wa lakum walil muslimin innahu huwat tawwabur rahim.